Kalau kita membicarakan stoikisme, pembahasannya sering berhenti pada cara menghadapi masalah. Bagaimana menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, atau menerima sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Padahal, stoikisme juga berbicara tentang kehidupan sehari-hari, bukan hanya apa yang kita lakukan ketika sedang menghadapi masalah, tetapi bagaimana cara kita menjalani hari ketika semuanya terlihat baik-baik saja. Karena itu, rutinitas harian bisa menjadi cara sederhana untuk melihat apakah prinsip stoik benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita. Kita mulai dari pagi hari. Ketika bangun, biasanya kita sudah mempunyai rencana untuk hari itu. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada orang yang harus ditemui, dan berbagai urusan lain yang sedang menunggu. Masalahnya, kita sering membuat rencana seolah-olah semua hal tersebut berada dalam kendali kita. Padahal nyatanya tidak. Kita bisa menentukan kapan mulai bekerja, seberapa serius kita mengerjakannya, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tetapi kita tidak bisa menentukan apakah orang lain akan bekerja sama dengan kita. Kita juga tidak bisa memastikan bahwa semua rencana akan berjalan tanpa adanya gangguan. Bagi Stoik, memahami batas seperti ini merupakan bagian penting dari cara menjalani kehidupan. Bukan supaya kita berhenti membuat rencana, tetapi supaya kita tidak terlalu bergantung pada hasil yang berada di luar kendali. Jadi, ketika memulai hari, yang perlu dipersiapkan bukan hanya daftar kegiatan. Kita juga perlu memahami bahwa sesuatu bisa berubah kapan saja. Kalau ada rencana berjalan dengan baik, kita tetap menjalankannya. Kalau ada masalah, kita menyesuaikan diri dan melihat apa yang masih bisa diperbaiki. Dari sini kita bisa melihat bahwa rutinitas stoik bukan sekedar kumpulan kebiasaan pagi, siang, dan malam. Yang sedang dilatih sebenarnya adalah cara menghadapi keadaan yang terus-menerus berubah sepanjang hari. Dan ketika kita mulai beraktivitas, pemahaman itu akan langsung diuji. Misalnya, kita bertemu seseorang yang membuat kita kesal. Bisa jadi kita kesal karena perkataannya atau karena sikapnya. Keadaan seperti ini hampir muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasanya, reaksi pertama yang muncul adalah emosi, merasa tersinggung, lalu ingin memberikan balasan. Dalam kondisi seperti itu, prinsip yang tadi kita bicarakan mulai mendapatkan ujian. Kita tidak bisa menentukan apa yang dikatakan orang lain. Kita juga tidak bisa memaksa seseorang bersikap sesuai dengan keinginan kita. Tetapi, kita masih bisa menentukan apa yang akan kita lakukan setelah mendengar perkataan tersebut. Ini bukan berarti kita harus membiarkan orang lain memperlakukan kita sesuka hati. Kalau ada masalah yang memang harus diselesaikan, tentu perlu dibicarakan. Yang perlu diperhatikan adalah cara kita mengambil keputusan. Apakah kita menyelesaikan masalah karena memang perlu diselesaikan atau karena sedang terbawa emosi? Perbedaannya mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi dampaknya bisa sangat berbeda. Orang yang langsung bereaksi biasanya baru memikirkan akibatnya setelah semuanya terjadi. Sedangkan orang yang memberi dirinya waktu untuk berpikir masih mempunyai kesempatan untuk memilih respon apa yang lebih masuk akal untuk diberikan. Itulah sebabnya pengendalian diri dalam stoikisme bukan berarti menekan emosi sampai tidak merasakan apa-apa. Emosi akan tetap ada. Kita masih bisa marah, kecewa, atau tersinggung. Yang dilatih adalah kemampuan untuk tidak langsung mengikuti dorongan tersebut. Dan latihan seperti ini bisa dilakukan ketika sedang bekerja, berbicara, atau ketika membaca komentar seseorang di internet. Karena itulah, latihan ini bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ada juga persoalan yang sering muncul dalam pekerjaan. Kita sudah berusaha, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ini bagian yang sangat menarik dalam pandangan stoikisme, karena di sini kita kembali berhadapan dengan batas kendali. Misalnya saja, kita sedang mengerjakan sebuah proyek. Persiapan kita sudah sangat mantap, lalu kita mengerjakan bagian kita dengan serius, tetapi hasil akhirnya tetap tidak seperti yang diharapkan. Kalau kita hanya melihat hasil, kita mungkin menyimpulkan bahwa semua usaha tadi sia-sia. Padahal belum tentu.
Ada perbedaan antara kualitas usaha dan hasil akhir yang muncul. Hasil dipengaruhi oleh banyak hal yang tidak selalu bisa ditentukan. Karena itu, setelah pekerjaan selesai, kita perlu melihat bagian mana yang memang menjadi tanggung jawab kita. Apakah persiapannya sudah cukup? Apakah ada kesalahan yang bisa diperbaiki? Kalau ternyata ada kekurangan, kita perbaiki. Tetapi kalau semuanya sudah dilakukan dengan baik dan hasilnya tetap tidak sesuai harapan, kita perlu menerima kenyataan tersebut. Bukan karena hasilnya itu tidak penting, tetapi karena terus menyalahkan diri sendiri tidak akan mengubah hasil yang sudah terjadi. Evaluasi melihat masa lalu untuk menemukan sesuatu yang bisa diperbaiki. Penyesalan yang terus diulang hanya membawa kita kembali ke kejadian yang sama tanpa mengubah apapun. Seorang stoik tentu tetap mengevaluasi kegagalan, tetapi setelah menemukan apa yang harus dipelajari, perhatian harus kembali kepada tindakan berikutnya. Kita sering menganggap prinsip stoik hanya berguna ketika hidup sedang sulit, padahal kehidupan yang menyenangkan juga bisa menjadi ujian. Ketika pekerjaan berjalan lancar dan mendapatkan penghasilan yang sangat bagus, kita sudah menganggap keadaan tersebut akan terus berlangsung. Akhirnya, kita mulai terbiasa dengan keadaan itu. Kemudian tanpa disadari, kita merasa bahwa semua itu memang layak menjadi bagian dari hidup kita. Masalah akan baru terasa ketika semuanya berubah. Disinilah stoikisme mengingatkan kita untuk tidak menganggap hal-hal yang kita miliki sebagai sesuatu yang pasti. Bukan berarti kita harus curiga terhadap kehidupan. Kita tetap boleh menikmati apa yang kita punya. Kalau sedang bersama keluarga, nikmati waktunya. Kalau mendapatkan hasil dari kerja keras, nikmati juga. Tetapi pada saat yang sama, kita memahami bahwa semua itu bisa berubah. Orang yang kita sayang bisa pergi, pekerjaan bisa berubah, kondisi keuangan bisa berubah, bahkan keadaan tubuh juga tidak selalu sama. Kesadaran seperti ini justru membuat kita lebih menghargai apa yang sedang kita miliki. Kita tidak perlu menunggu sesuatu itu hilang baru menyadari nilainya. Jadi, kalau kita ingin menjadikan stoikisme sebagai latihan sehari-hari, ada satu kebiasaan yang bisa dilakukan sebelum tidur, yaitu melihat kembali hari yang baru saja kita jalani, bukan untuk membuat laporan panjang. Cukup mengingat beberapa kejadian yang penting. Tadi ada situasi yang membuat saya marah. Bagaimana saya menanggapinya? Tadi ada pekerjaan yang tidak berjalan sesuai rencana. Apakah saya sudah melakukan bagian saya dengan baik? Tadi mungkin ada sesuatu yang sebenarnya bisa saya lakukan, tetapi saya memilih menundanya. Kenapa? Pertanyaan seperti ini membantu kita melihat perilaku diri sendiri dengan lebih jelas. Karena kalau kita tidak pernah melihat kembali apa yang kita lakukan, kita akan sulit mengetahui kebiasaan apa yang sebenarnya sedang kita bangun. Kita mungkin merasa sudah cukup sabar, padahal setiap hari mudah tersinggung. Kita juga mungkin merasa sudah menggunakan waktu dengan baik, padahal banyak waktu habis untuk hal-hal yang tidak penting. Refleksi membuat kita bisa melihat perbedaan antara bagaimana kita menganggap diri kita dengan bagaimana kita benar-benar bertindak. Dan itu bukan sesuatu yang harus membuat kita merasa buruk. Tujuannya justru supaya kita tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Sebenarnya tidak ada kegiatan khusus yang membuat seseorang tiba-tiba menjadi seorang stoik. Tidak ada rutinitas yang otomatis membuat kita bijaksana. Yang ada hanyalah kesempatan yang muncul berkali-kali. Setiap keadaan memberikan pertanyaan yang sama. Apa yang berada dalam kendali dan apa yang tidak bisa kita kendalikan? Pertanyaan itu memang sangat sederhana, tetapi penerapannya tidak semudah itu. Karena kita terbiasa ingin mengatur banyak hal, dan mungkin inilah alasannya latihan stoik menjadi relevan hingga saat ini. Bukan untuk membuat kita mengendalikan kehidupan dengan lebih baik, tetapi untuk membantu kita memahami batas kendali diri kita sendiri. Ketika batas itu semakin jelas, kita bisa menghabiskan tenaga pada hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kita. Kita tetap bekerja, tetap membuat rencana, tetap memperbaiki kesalahan, tetap menjaga hubungan dengan orang lain. Tetapi, kita tidak lagi menganggap semua hasil sebagai sesuatu yang harus kita kendalikan.
Itulah yang membuat rutinitas harian menjadi bagian dari filsafat. Kita tidak hanya membaca tentang pengendalian diri, kita mempraktikannya ketika sedang marah. Kita tidak hanya membaca tentang menerima keadaan, kita mempraktikannya ketika rencana kita gagal. Kita juga tidak hanya membaca tentang hidup dengan bijaksana, kita kembali melihat bagaimana kita menggunakan waktu yang sudah diberikan kepada kita. Dan besok semuanya dimulai lagi, bukan dengan harapan bahwa kita akan menjalani hari dengan sempurna. Kemungkinan besar kita tetap akan melakukan kesalahan. Kita mungkin masih marah pada sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Kita mungkin masih terlalu memikirkan pendapat orang lain. Tetapi kita bisa kembali melihatnya, memperbaikinya, lalu mencoba kembali. Karena dalam stoikisme, kehidupan yang baik bukan hasil dari satu keputusan besar. Kehidupan yang baik itu terbentuk dari cara kita menjalani banyak keputusan kecil setiap harinya.